Dan orang tua mempunyai kewajiban yang berat. Untuk apa? Untuk memelihara pertumbuhan anak-anak, perkembangan anak-anak, dan secara khusus ditegaskan perkembangan rohani mereka. Romo, suster, frater, bruder, bapak ibu, serta saudara-saudari terkasih. Senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam podcast dalam rangkai acara BKSN 2022. Pada kali ini dengan saya Rosa Delima, kita akan berbincang dan berdiskusi dengan tema apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Podcast pada malam hari ini dapat terselenggara karena kerjasama PT Canisius bersama dengan Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang dan UPPK Keuskupan Agung Semarang. Pada malam hari ini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh Romo Matius Wahyudi MSF. Perkenankan saya Romo untuk memperkenalkan secara singkat biodata Romo Matius Wahyudi MSF. Beliau merupakan Romo Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Saat ini Romo menjabat sebagai Ketua Komisi Keluarga Kevikepan Yogyakarta Barat dan Ketua Umum Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang. Selamat malam Romo, apa kabar? Selamat malam Bapak Ibu, keluarga-keluarga muda, anak-anak muda dan adik-adik yang dikasih Tuhan, berkah dalam. Berkah dalam Romo. Romo, sebelumnya kita akan mengupas mengenai topik malam hari ini adalah keluarga muda dalam pandangan gereja. Nanti kita akan mengupas mengenai bagaimana membentuk keluarga muda dan mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga muda. Namun sebelum kita memulai acara podcast pada malam hari ini, perkenankan saya Romo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nanti baru kita akan lanjutkan ke acara podcast. Silahkan Mbak Ocha. Baik Romo, mari kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih, Engkau memanggil kami melalui jalan yang berbeda-beda, salah satunya melalui ikatan keluarga. Melalui keluarga, Engkau hadir dan menemani kami. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang mengenai panggilan hidup berkeluarga dalam gereja. Berkatilah Romo Matius Wahyudi MSF yang akan memberikan pencerahan kepada kami. Berkatilah pula kami semua agar dapat meresapkan dan makin memaknai betapa luhur jalan panggilan ini, sehingga nantinya dapat mengantar kami kepadamu, Sang Sumber Kasih Ilahi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, terima kasih Romo, selamat datang. Sama-sama. Senang bisa bertemu langsung dengan Romo. Romo, ini kita malam hari ini berdiskusi santai nih Romo ya. Kita akan membahas mengenai keluarga muda. Ya. Di dalam gereja Romo, menikah atau hidup berkeluarga itu merupakan sebuah panggilan. Betul. Lalu bagaimana sih Romo gereja mendeskripsikan pengertian keluarga sebagai panggilan? Ya, pertama-tama bahwa gereja melihat dan juga firman Tuhan, ya sabda Tuhan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan itu dipersatukan oleh Tuhan. Ya, maka perkawinan itu merupakan persatuan yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan. Bahkan di dalam dokumen gereja, dalam Gaudium et Spes juga ditegaskan bahwa pencipta perkawinan itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan di dalam menciptakan perkawinan itu mempunyai nilai-nilai dan juga mempunyai tujuan tertentu. Maka dari sisi Tuhan, betul hidup berkeluarga atau menikah itu sebuah panggilan. Memang kalau dilihat dari sisi manusia, itu sebuah pilihan. Jadi Tuhan memanggil, tetapi dari sisi manusia kita memilih dengan bebas.
Nah, jadi dari sisi manusia, dari sisi kita memilih, maka hidup berkeluarga itu pilihan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, hidup berkeluarga atau menikah itu sebuah panggilan. Karena yang menghendaki perkawinan itu bukan hanya manusia, laki-laki dan perempuan, tetapi yang menghendaki perkawinan itu adalah Tuhan. Yang menciptakan perkawinan itu adalah Tuhan. Maka disebut keluarga, hidup berkeluarga atau menikah itu sebuah panggilan. Begitu Mbak Ocha. Baik, saya sangat setuju. Menikah adalah panggilan dan semua itu atas kehendak Tuhan ya Romo. Betul. Baik, kalau menurut Romo ini berdasarkan pandangan dari gereja ya Romo ya, keluarga yang ideal yang dikehendaki oleh Tuhan melalui gereja itu seperti apa sih Romo? Ya, saya seringkali membayangkan begini, kalau orang mau membangun rumah itu tidak pernah lepas dari yang namanya gambar. Ya, gambar itu akan menjadi acuan untuk membangun sebuah rumah. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, lalu tiba-tiba kita mengundang tukang ke rumah, lalu kita meminta tukang-tukang itu untuk membangunkan rumah di tempat kita, nanti tukangnya bingung. Pasti akan bertanya, ini kami diminta untuk membangun rumah seperti apa, model apa. Maka yang namanya gambar itu sungguh penting. Karena apa? Gambar ini akan menjadi acuan untuk membangun rumah itu. Nah, apakah nanti hasil akhir dari bangunan itu sama persis dengan gambar? Mungkin ada beberapa yang meleset, tetapi seandainya meleset itu pasti melesetnya tidak akan terlalu jauh. Karena apa? Ada gambar yang menjadi acuan. Nah, ini berbicara tentang panggilan dan perutusan keluarga atau tujuan atau nilai-nilai yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Nah, yang saya sampaikan ini gambar, maka sungguh ideal. Idealnya keluarga Katolik itu seperti ini. Ya, yang pertama, keluarga itu dipanggil untuk menjadi gereja kecil. Ya, pasti Pak Ocha juga Bapak Ibu, keluarga-keluarga muda sudah sering mendengar atau istilah gereja kecil itu sudah akrab di telinga kita. Maksudnya apa? Gereja itu artinya paguyuban umat beriman atau persekutuan umat beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paguyuban umat beriman, ada dua kata penting di situ, yaitu kata paguyuban dan kata beriman, kata guyub dan kata beriman. Nah, maka pertama-tama keluarga itu diminta untuk mewujudkan guyub dan beriman di keluarga masing-masing. Di keluargaku, di keluarganya Mbak Ocha, di keluarga yang lain, itu mewujudkan guyub dan beriman. Guyub itu artinya apa? Guyub artinya ya akrab satu dengan yang lain, dekat satu dengan yang lain antar anggota keluarga. Nah, lalu beriman itu artinya apa? Ya, kita tidak hanya akrab ya sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dengan anak-anak, tetapi sebagai satu keluarga juga harus akrab, dekat dengan Tuhan. Itulah beriman. Nah, itu panggilan yang pertama. Jadi keluarga dipanggil mewujudkan guyub dan beriman. Nah, kalau keluarga kita itu akrab, ya guyub, beriman, sebetulnya keluarga kita sudah bisa disebut sebagai gereja kecil. Lalu yang kedua, keluarga diajak untuk menjadi komunitas doa. Ya, karena tadi yang bagian yang kedua itu beriman. Beriman berarti apa? Membangun keakraban dengan Tuhan. Nah, maka keluarga-keluarga diajak untuk menjadi komunitas doa, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat lebih jauh, sebetulnya keluarga itu adalah sebuah jalan. Ya. Jadi hidup berkeluarga atau menikah itu sebetulnya bukan suatu tujuan. Ya, kalau saya pribadi juga merefleksikan, memang kalau orang menikah itu sebagai seorang istri, sebagai seorang suami pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Tetapi menikah itu sendiri atau hidup berkeluarga sendiri itu bukan tujuan, tetapi sebetulnya jalan. Nah, pertanyaannya adalah jalan menuju kemana? Ya, jalan menuju kepada persatuan dengan Tuhan.
Maka saya mengajak keluarga-keluarga supaya menempatkan hidup berkeluarga atau menikah itu dalam kerangka persatuan dengan Tuhan. Bahwa di akhir hidup kita itu kita mau bersatu dengan Tuhan. Dan persatuan dengan Tuhan yang nanti itu entah kapan, kita masing-masing berbeda. Persatuan dengan Tuhan yang nanti itu harus dibangun dari sejak sekarang ketika kita masih hidup. Dan ada yang diberi jalan oleh Tuhan dengan hidup berkeluarga, ada yang diberi jalan oleh Tuhan dengan hidup membiara, sebagai imam, sebagai biarawan, biarawati, tetapi tujuannya sebetulnya sama, yaitu persatuan dengan Tuhan. Nah, persatuan dengan Tuhan itu sekali lagi dibangun dari sejak sekarang. Persatuan dengan Tuhan itu tidak bisa tiba-tiba terjadi ya, begitu aku dipanggil Tuhan terus bersatu dengan Tuhan. Bisa jadi malah terpisah dari Tuhan. Nah, maka persatuan dengan Tuhan itu dibangun dari sejak sekarang. Nah, doa itu menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan justru tujuan utama dari doa itu supaya hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Nah, kalau keluarga-keluarga itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan dengan yang lain, relasi sebagai suami istri, relasi dengan anak-anak itu akan baik. Seandainya ada masalah pun tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya pribadi mendapati ketika ada kasus-kasus keluarga, pertanyaan saya pertama kepada mereka, apakah ada doa bersama di dalam keluargamu? Jawaban mereka pasti tidak ada. Karena apa? Kalau hubungan dengan Tuhan itu baik, sekali lagi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, maka doa itu sungguh menjadi amat penting. Tentu juga dengan membaca firman Tuhan. Ini bulan September ya, bulan kitab suci, menjadi kesempatan untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan. Ya, karena apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, sebetulnya kita tidak hanya sedang membaca, tetapi hidup kita juga dibaca oleh firman itu. Sehingga lalu kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, lalu bisa memperbaiki kelakuan-kelakuan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang kedua, keluarga diajak untuk menjadi komunitas doa. Paus Fransiskus juga menyerukan itu ya, di dalam dokumen Amoris Laetitia juga dikatakan supaya doa menjadi dasar di dalam hidup keluarga. Lalu yang ketiga, ini ada 5 Mbak Ocha ya. Oke, Ramo, ada 5 yang ketiga ya. Yang ketiga, keluarga itu menjadi tempat pendidikan. Nah, jadi orang yang menikah itu biasanya mereka ya punya tujuan mempunyai anak, tetapi bukan hanya melahirkan anak, tetapi juga harus mendidik anak-anak. Nah, sebetulnya kalau tujuan yang pertama tadi, panggilan yang pertama tadi, guyub dan beriman itu terwujud, lalu yang kedua keluarga itu menjadi komunitas doa, itu terwujud, sebetulnya rumah itu sudah bisa menjadi tempat pendidikan yang baik untuk anak-anak ya. Tetapi kalau di keluarga guyub tidak ada, beriman tidak ada, doa tidak ada, itu belum bisa menjadi tempat yang baik untuk anak-anak. Dan ditegaskan bahwa orang tua itu menjadi pendidik pertama dan utama, menjadi pewarta Injil yang pertama dan utama. Dan orang tua mempunyai kewajiban yang berat. Untuk apa? Untuk memelihara pertumbuhan anak-anak, perkembangan anak-anak, dan secara khusus ditegaskan perkembangan rohani mereka. Nah, maka memang orang tua bagaimanapun harus memberikan pendidikan kepada anak-anak, terutama pendidikan rohani yang menjadi dasar untuk semuanya. Supaya apa? Anak-anak menjadi mengenal Tuhan, lalu berbakti, bersembah sujud kepada Tuhan, dan tentunya supaya mereka belajar untuk mengasihi sesama. Lalu yang keempat, keluarga dipanggil, keluarga adalah sel dari pembangun gereja. Jadi keluarga itu sel dasar dari gereja. Nah, kalau kita lihat
di dalam lingkup gereja ya, itu kan kumpul keluarga-keluarga, kumpulan beberapa keluarga itu dalam lingkup gereja akan menjadi lingkungan. Nah, jadi kalau keluarga itu tadi disebut gereja yang paling dasar, gereja berikutnya yang lebih besar yaitu lingkungan. Yang lebih besar lagi apa? Wilayah, paroki, kevikepan, keuskupan. Nah, yang paling dasar apa? Yang paling dasar adalah keluarga. Maka sebetulnya melihat baiknya gereja itu dilihat dari keluarga. Maka sukacita keluarga itu juga menjadi sukacita gereja. Nah, kalau bagian yang pertama tadi guyub dan beriman itu diwujudkan di keluarga masing-masing, kalau panggilan yang keempat ini, keluarga-keluarga diajak untuk menyadari bahwa keluargaku ini bagian dari gereja yang lebih luas. Gereja yang lebih luas itu siapa? Ya lingkungan, ya wilayah, ya paroki, ya kevikepan, ya keuskupan. Itu gereja yang lebih luas. Artinya apa? Berarti guyub dan beriman itu juga diwujudkan di dalam gereja yang lebih luas. Nah, kalau panggilan yang keempat ini disadari, nanti perjumpaan-perjumpaan di lingkungan, entah kegiatan lingkungan, doa lingkungan, mungkin misa lingkungan, BKSN di lingkungan, pasti akan gayeng ya, akan banyak yang datang kalau panggilan yang keempat ini terwujud, semakin dihidupi, dihayati. Lalu yang terakhir, yang kelima, keluarga itu menjadi sel pembangun masyarakat. Nah, bahwa keluarga Katolik itu hidup di tengah masyarakat, dan keluarga Katolik itu di tengah masyarakat kan minoritas ya. Dalam satu RT misalnya mungkin hanya berapa keluarga yang Katolik. Artinya apa? Situasi masyarakat itu mempengaruhi keluarga-keluarga Katolik, tetapi diharapkan keluarga-keluarga Katolik itu tidak hanya dipengaruhi tapi memberikan pengaruh, tentu memberikan pengaruh yang positif ya. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai keluarga Katolik untuk menjadi garam, menjadi terang ya. Menjadi garam artinya apa ya? Salah satu fungsi garam itu kan mengawetkan. Kalau awet itu kan tidak mudah busuk ya. Nah, mungkin masih ada keadaan-keadaan kebusukan yang terjadi di tengah masyarakat, atau ada kegelapan di tengah masyarakat. Nah, keluarga Katolik diharapkan menjadi garam, pencegah kebusukan, bukan justru menjadi bagian dari yang busuk, sudah kecil busuk lagi ya. Jadi dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Dan tentu kita bahagia kita melihat banyak warga-warga Katolik, keluarga-keluarga Katolik yang terlibat di dalam kehidupan masyarakat, entah itu menjadi RT, RW, pengurus di tengah-tengah masyarakat, itu membanggakan. Nah, itu gambar ya, itu ideal. Gambar itu pasti bagus. Nah, maka keluarga-keluarga muda juga bisa berefleksi ya, ini keluargaku ini sampai di mana ya, melihat 5 panggilan tadi ya. Keluarga sebagai gereja kecil, keluarga sebagai komunitas doa, keluarga sebagai tempat pendidikan, keluarga sebagai sel pembangun gereja, keluarga sebagai sel pembangun masyarakat. Nah, itu gambar. Jadi keluarga-keluarga itu hendaknya ya membangun menuju gambar ini. Nah, sekarang ini sampai di mana direfleksikan di masing-masing keluarga. Baik Romo, tadi Romo sudah menjelaskan mengenai kriteria keluarga ideal menurut gereja. Kurang lebih tadi ada 5 ya Romo ya, kalau saya tidak keliru ya. Betul. Lalu untuk disebut sebagai keluarga ideal, apakah 5 kriteria itu harus ada dalam sebuah keluarga yang dibentuk oleh masyarakat gereja Romo? Apabila salah satu tidak terpenuhi, apakah itu belum bisa disebut keluarga ideal? Ya, baik. Itu namanya panggilan dan perutusan. Panggilan dan perutusan. Itu tadi saya katakan gambar. Maka itu yang harus menjadi acuan bagaimana keluarga Katolik itu harus dibangun. Ya, dan gambar ini memang sebetulnya perlu dimengerti bahkan sejak sebelum menikah. Ya, sehingga ketika memasuki perkawinan, hidup berkeluarga, sudah tahu apa yang seharusnya diwujudkan sebagai keluarga Katolik. Nah,
tentu kalau salah satu itu belum bisa terwujud, nah tadi mungkin masih disebut kalau gambar itu masih ada yang meleset. Tetapi ya ini harus menjadi acuan. Nah maka kan lalu tidak berhenti, oh aku tidak bisa menjadi keluarga yang ideal, bukan berhenti seperti itu, tetapi harus berusaha terus menerus untuk mewujudkan panggilan dan perutusan atau gambar tadi. Begitu Mbak Ocha. Baik, terima kasih Romo. Ya. Menjadi sebuah keluarga itu memang tidak mudah ya Romo, untuk mudah. membangun semua itu. Ya. Jadi untuk membangun keluarga ya yang mungkin tidak, kalau dikatakan sempurna itu manusia tidak ada yang sempurna. Betul, jadi ya. paling tidak kita bisa mendekati dari gambar yang pertama kali kita buat ya Romo. Atau kalau kita belajar dari firman Tuhan itu, Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apakah kita bisa sempurna seperti Bapa? Mungkin tidak ya. Tetapi itu yang menjadi gambar, yang menjadi acuan bagaimana kita sebagai orang beriman itu mengacu ke sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita paling tidak sudah memiliki gambaran dan kita menjadikan gambaran itu sebagai acuan kita dalam membentuk keluarga ya Romo. Ya, betul. Baik Romo, untuk pertanyaan selanjutnya. Situasi yang tidak ideal yang terjadi di dalam keluarga itu biasanya seperti apa sih Romo? Kan selama ini Romo pasti banyak ya mendapatkan banyak ini dari keluarga-keluarga muda atau keluarga yang ada di dalam gereja. Keluarga yang tidak ideal itu sebenarnya seperti apa sih Romo? Ya baik. Sebelum masuk ke sana, saya mau menyampaikan bahwa panggilan hidup berkeluarga itu pasti panggilan yang baik, yang pasti membawa kepada kebahagiaan, karena itu diciptakan oleh Tuhan ya. Kalau akan membawa manusia pada kehancuran, pasti tidak akan diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan perkawinan, hidup berkeluarga itu diciptakan oleh Tuhan pasti karena membawa kebahagiaan, membawa pada keselamatan. Nah kalau misalnya ada situasi-situasi yang justru hancur, itu ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah ya, yang harus dilihat, yang harus direfleksikan. Nah selama ini pengalaman dalam pendampingan keluarga, kita bisa membedakan menjadi dua ya masalah yang terjadi, yaitu masalah intern dan ekstern ya. Masalah intern itu berkaitan dengan antar pasangan ya, sebagai suami dan istri ya, itu masuk pada masalah intern. Nah masalah ekstern itu ya di luar itu, bisa soal ekonomi, bisa soal orang ketiga, bisa soal pendidikan anak-anak, bisa soal perbedaan agama misalnya, itu masalah ekstern. Nah yang masalah intern itu antar pribadi sebagai pasangan, masalah-masalah yang sering terjadi apa? Misalnya ketidakdewasaan ya, ketidakdewasaan sebagai suami istri. Nah contoh misalnya sikap menuntut. Di dalam cinta atau di dalam hidup berkeluarga atau yang dijanjikan ketika menikah itu sebetulnya kesediaan untuk memberi ya. Aku mau setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Itu kan sebetulnya kan semangat untuk memberi. Dan bahkan hidup berkeluarga, perkawinan itu kan menjadi lambang cinta Kristus kepada gereja. Dan artinya apa? Kristus itu kan memberikan diri. Cinta itu memberi. Nah, catatannya di sini saling itu penting. Saling memberi, bukan hanya salah satu. Suaminya memberi terus, tapi istrinya tidak. Atau istrinya memberi terus, tapi suaminya tidak. Jadi di sini saling memberi. Nah, maka ketika yang terjadi itu saling memberi, ya, saling memberikan diri, yang terjadi adalah kebahagiaan, sukacita. Nah seringkali ketika masa pacaran itu bahagia, karena apa? Saling mendahului untuk menyenangkan pasangannya ya. Sedangkan setelah menikah itu kadang-kadang berubah menjadi apa? Bukan lagi memberi tetapi menuntut. Nah begitu menuntut maka pintu konflik itu terbuka. Karena apa? Ketika orang menuntut itu lalu kecewa, ketika orang menuntut itu lalu mudah marah
Ya, lalu pintu konflik pasti terbuka, pintu sukacita tertutup. Tetapi kalau saling memberi, itu pintu konflik tertutup, pintu sukacita akan terbuka. Itu saling menuntut, ya, tidak saling memberi. Lalu juga ada misalnya menyimpan rahasia. Ya, jadi orang yang sudah hidup berkeluarga itu sebetulnya sudah tidak ada rahasia-rahasia lagi. Di dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa mereka keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Ya, pada manusia pertama dikatakan itu. Telanjang itu bukan hanya soal ketelanjangan secara fisik. Sebagai suami istri sudah tidak merasa malu lagi, tetapi di sini artinya apa? Sudah tidak ada yang namanya rahasia-rahasia lagi apapun. Nah, seringkali terjadi masih saling menyimpan rahasia. Ada sesuatu yang disimpan yang tidak boleh diketahui oleh istrinya atau oleh suaminya. Nah, masih ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, itu hanya menunggu waktu saja. Atau mungkin ya sebagai orang yang hidup berkeluarga, tanda-tandanya mungkin yang paling mudah sekarang ya dengan media sosial, mungkin dengan HP misalnya. Sebagai satu keluarga terus HP dengan password tertentu yang mungkin pasangannya tidak boleh tahu, itu sebenarnya sudah tanda-tanda yang ada sesuatu yang tidak baik yang dirahasiakan, yang pada suatu saat, suatu ketika nanti akan memecah ya relasi dalam hidup berkeluarga. Dan tentu ada masalah-masalah yang lain, membandingkan misalnya ya. Contoh keluarga muda lalu ya sebagai seorang istri lalu belajar masak ya. Mungkin dia sendiri tidak begitu pandai masak karena sudah biasa GoFood begitu kan. Sekarang kita soalnya dimudahkan dengan di era ini Romo ya. Nggak perlu bisa masak ya, wanita. Nggak perlu bisa masak. Nah, tetapi pada waktu itu istrinya masak, lalu suaminya berkomentar begini, kok masakanmu nggak seenak masakan ibu? Kok tanya sana resep ke ibu ya, mungkin sekali enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa ya. Tapi mungkin kalau itu terus-menerus disampaikan kan juga bisa menjadi mangkel. Tapi jujur begitu ya Romo ya. Ya. Dan itu bisa membawa suatu kemarahan dibandingkan. Karena membuat tidak nyaman sebenarnya ya Romo. Nah, itu masalah intern. Jadi kedewasaan antar pribadi sebagai pasangan. Nah, lalu nanti ada masalah yang ekstern tadi soal ekonomi misalnya, hanya salah satu yang bekerja sementara mungkin pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, atau bahkan mungkin dua-duanya tidak bekerja. Atau mungkin pendidikan anak ya, cara mengasuh yang berbeda, tidak ada kesepakatan. Mungkin ada orang ketiga itu tidak harus pria idaman lain atau wanita idaman lain, tapi juga bisa orang yang tinggal di dalam satu rumah ya. Itu bisa mertua, bisa orang tua, mungkin bisa saudara kandung. Ya mungkin bisa terlalu ikut campur dalam rumah tangga tersebut, betul, ya Romo. Ya. Nah, tetapi sebetulnya masalah ekstern ini itu bisa lebih mudah diselesaikan kalau internnya itu kuat. Ya, kedua pribadi ini kuat. Nah, remuk kalau yang intern ini juga kacau, hancur, tidak ada kedewasaan, tambah lagi masalah yang ekstern. Ya, semakin rapuh ya. Betul. Romo ya. Nah, itu kurang lebih masalah-masalah yang terjadi. Ya. Statement di dalam keluarga muda yang mengatakan bahwa walaupun kita sudah menikah, tetapi kita itu tetap harus masih memiliki privasi masing-masing. Jadi tidak berarti ketika kita menikah itu ya semuanya itu harus saling tahu gitu. Tetap kita masih mempunyai ya kita privasi kita masing-masing. Saya sebagai istri, Anda sebagai suami masih punya privasi masing-masing. Nggak harus semuanya tahu. Kayak misalnya tadi Romo mengatakan handphone saling di password, pasangannya nggak boleh tahu. Nah, menurut beberapa orang ya itu wajar, biasa, karena kita masih memiliki privasi masing-masing. Itu menurut pandangan Romo dan gereja bagaimana Romo untuk hal-hal yang seperti itu? Ya, saya hanya mengingatkan bahwa menikah itu bukan hanya masalah soal laki-laki dan perempuan, bukan hanya masalah kita, tetapi siapa? Ada Tuhan yang menciptakan perkawinan, dan Tuhan itu menciptakan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan tujuan Tuhan itu pasti tujuannya keselamatan. Ya. Tuhan itu bukan hanya punya tujuan untuk membuat kita bahagia, tetapi juga bukan hanya untuk membuat kita senang,
tetapi supaya kita selamat. Jadi diingat bahwa bukan hanya aku, ya kita sebagai pribadi, sebagai istri pasti punya tujuan dalam perkawinan, sebagai suami juga punya tujuan dalam perkawinan, dan bisa jadi malah saling bertentangan, ya. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan perkawinan itu, dan sebagai orang Katolik tentu belajar untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan tadi ada privasi masing-masing, bahwa sebetulnya di dalam perkawinan seperti tadi saya katakan sudah tidak ada rahasia-rahasia lagi, ya, kepada pasangannya. Ya, kalau ada sesuatu yang dirahasiakan itu berkaitan dengan apa pada pasangannya, karena mereka bukan lagi dua tetapi satu, ya. Jadi justru ini yang nanti bisa menimbulkan konflik. Kalau sebagai orang yang hidup berkeluarga mungkin masih punya mempunyai hobi-hobi tertentu atau kesenangan-kesenangan tertentu yang mungkin masih tetap mau dilakukan, itu dikomunikasikan saja, saya kira itu lebih baik, ya. Contoh misalnya suatu kejadian, jadi ada seorang suami itu suka membantu keluarganya dalam bidang keuangan, dan dia merahasiakan itu. Karena apa? Kalau takut mengatakan kepada istrinya, nanti kalau ini aku sampaikan kepada istriku, nanti jangan-jangan istriku tidak setuju, begitu. Nah, maka diam-diam dia membantu terus. Nah, suatu ketika istrinya tahu dan istrinya marah. Marahnya bukan karena dia membantu keluarganya, tetapi marahnya apa? Karena tidak diberitahu, tidak diajak bicara. Bahkan seandainya diajak bicara pun istrinya sangat setuju, silahkan. Nah, jadi tadi sesuatu yang dirahasiakan mungkin maksudnya baik, ya, tetapi justru akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, itu salah satu contohnya. Menarik ini Romo, Ya. mestinya ketika contohnya adalah ketika salah satu pasangan membantu keluarganya, Ya. dan tanpa sepengetahuan Ya. dari pasangannya, lalu itu akan menimbulkan konflik. Contoh yang Romo berikan ini kebetulan Ya. pasangannya setuju ini Romo. Mhm. Nah, ada juga sebenarnya ketika dia memberikan bantuan kepada keluarganya, sebenarnya kan menurut saya juga tidak masalah, karena Tidak kita masalah, ya. walaupun sudah menikah itu kan tetap memiliki ikatan dengan keluarga, itu tidak akan Betul, terputus sampai betul. kapanpun. Kita memiliki tanggung jawab juga untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kita, mereka juga yang membesarkan kita, keluarga kita. Nah, tapi bagaimana menurut tanggapan Romo Ya. ketika ada salah satu pasangannya yang sebenarnya tidak setuju, Romo? Ya. Ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, Ya. sebaiknya bagaimana sih Romo? Apa yang harus mereka lakukan ketika ada hal yang seperti Ya. itu? Nah, justru disitulah fungsi fungsi keterbukaan di situ. Nah, kalau hanya diam-diaman aku membantu tanpa sepengetahuan pasanganku, kan lalu menjadi masalah. Justru keterbukaan di situ, entah nanti disetujui atau tidak, itu setelah ada keterbukaan di situ. Yang penting dikomunikasikan ya Romo ya. Dikomunikasikan, itu sungguh penting. Karena tadi kan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, salah satu yang dipersatukan, jadi hakikat hidup berkeluarga itu kan tadi menjadi satu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ada satu yang mau saya sebut, apa yang sebetulnya perlu dipersatukan, yaitu persatuan hati. Nah, hati itu kan tidak kelihatan, ya toh. Jadi kita itu tidak bisa melihat isi hati, sekalipun itu pasangan kita sendiri, itu kita tidak bisa melihat isi hati. Nah, justru disitulah sebetulnya fungsi dari komunikasi. Aku tidak bisa mengerti, melihat isi hatimu sebelum kamu bercerita. Nah, persatuan hati itu yang menyangkut keinginan, menyangkut harapan, menyangkut tujuan tertentu, ya, termasuk tadi menyangkut hal-hal tadi, maka perlu dikomunikasikan, ya, didiskusikan, diambil jalan tengahnya, kan begitu.
Berarti komunikasi di dalam keluarga itu sebenarnya penting ya, Romo? Oh ya, itu dasar sekali, sangat penting. Ya. Ya, karena kalau tidak ada komunikasi maka pasti akan besar adanya bentrokan-bentrokan di dalam keluarga. Ya. Baik Romo, selanjutnya, apakah gereja sampai saat ini sudah merasa cukup dalam pendampingan keluarga Katolik, Romo? Ya, kalau mau dikatakan cukup ya sebetulnya belum cukup. Tetapi terus-menerus mengusahakan ya. Jadi pendampingan untuk keluarga itu kalau saya bedakan itu ada dua, yaitu pendampingan pranikah dan pendampingan pasca nikah ya. Pendampingan pranikah itu yang sudah terstruktur dengan baik yaitu KPP atau orang sering mengenal dengan kursus persiapan perkawinan. Itu saja yang sudah terstruktur dengan baik. Karena apa? Karena memang dalam perkawinan ada syarat-syarat. Salah satu syaratnya yaitu sertifikat kursus perkawinan. Maka lalu mereka yang mau menikah ya pasti mau tidak mau mengikuti kursus itu. Nah, tetapi apakah cukup ya? Pendampingan hidup berkeluarga, pendampingan pranikah itu dengan KPP saja yang diikuti hanya dalam waktu yang singkat pasti tidak cukup. Nah, sebetulnya ada persiapan-persiapan sebelumnya ya, misalnya ada pendampingan remaja, ada pendampingan untuk pacaran serius, program-programnya ada sebetulnya. Kemudian setelah setelah mengikuti kursus, lalu ada penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu dilakukan oleh Romo, yaitu juga menjadi kesempatan untuk pendampingan pranikah. Nah, tetapi sekali lagi yang sudah terjadi pasti tadi kursus sama kanonik itu pasti. Iya, yang lainnya itu kayak masih asing gitu. Betul, ya Romo ya. Betul. Apakah itu sudah semua gereja itu mengetahui itu ya Romo? Maksudnya ada tahapan-tahapan selain KPP dan kanonik gitu Romo? Belum. Ya, jadi ini terus menerus baru mengusahakan. Saya juga sedang mengusahakan. Nah, kemudian ada pendampingan pasca nikah. Pasca nikah itu ya ada keluarga dalam kondisi biasa, ada keluarga dalam kondisi khusus ya. Khusus itu mungkin ada persoalan yang terjadi. Keluarga dalam kondisi biasa, pendampingan keluarga dalam kondisi biasa itu caranya bisa personal juga bisa massal. Personal itu contohnya kunjungan keluarga. Nah, maka sebetulnya baik ada tim kunjungan keluarga. Itu pendampingan untuk keluarga dalam kondisi biasa. Kondisi biasa itu ya kondisi baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu pendampingannya bisa dengan kunjungan keluarga atau juga pendampingan secara massal. Contohnya ada rekoleksi untuk keluarga, retret untuk keluarga, sarasian untuk keluarga, mungkin seminar untuk keluarga. Nah, itu cara pendampingan secara massal dalam kondisi biasa. Supaya apa? Supaya keluarga-keluarga dapat tadi mencapai yang ideal tadi. Nah, jadi fungsi pendamping itu sebenarnya bukan di atas, tetapi berjalan bersama, berjalan bareng-bareng. Nah, kemudian nanti ada pendampingan untuk keluarga yang dalam kondisi khusus, maka juga perlu penanganan secara khusus. Begitu Mbak Ocha. Baik Romo, ini luar biasa ya. Tadi Romo mengatakan juga bahwa ada pendampingan untuk keluarga itu kayak berupa retret, koleksi seperti itu Romo. Ya. Untuk keluarga-keluarga muda ini mungkin yang seumuran dengan saya ya itu untuk masuk ikut rekoleksi, retret, tampaknya itu lebih menarik mereka lebih ke kehidupan media sosial, hangout bersama teman-teman. Maksudnya untuk keluarga muda itu masih jarang sekali yang mereka itu terjun dan ikut berkomunitas di dalam gereja ya Romo. Dalam hal ini bagaimana pendekatan gereja kepada keluarga-keluarga muda yang seperti ini? Karena nggak semua keluarga muda yang bermasalah juga, atau maksudnya ya nggak hanya yang bermasalah ya Romo, mungkin ya keluarganya baik-baik saja atau mereka yang memiliki masalah, mereka nggak tahu mereka harus kemana dan mereka juga nggak mereka tidak tahu lah istilahnya mereka itu
itu harus mengadu ke Romo atau ke siapa seperti itu? Pendekatan yang dilakukan oleh gereja itu seperti apa, Romo? Ya mungkin saat ini menjadi kesempatan untuk memberitahu ya bagaimana atau harus kemana keluarga-keluarga itu. Sebetulnya di paroki-paroki itu ada namanya tim pelayanan pastoral keluarga paroki. Itu di bawah bidang paguyuban. Ya, ada tim pelayanan pastoral keluarga paroki. Ada itu. Nah, tetapi sekarang ini yang terjadi di paroki-paroki, tim pelayanan pastoral keluarga paroki itu sama dengan KPP. Umumnya apa? Umumnya di paroki-paroki yang ada itu baru KPP, baru kursus itu saja. Padahal kursus itu kan hanya sebagian kecil, ya. Salah satu bagian untuk mempersiapkan untuk mendampingi keluarga. Nah, maka ini juga sedang diusahakan. Saya sebagai Ketua Komisi di KVKPAN Jogja Barat tentu juga menghimbau untuk Keuskupan Agung Semarang, baik kalau di paroki-paroki itu juga semakin mengusahakan supaya tidak hanya ada KPP, tetapi mungkin untuk pendampingan yang pacaran serius itu sebenarnya ada programnya, discovery program. Lalu juga untuk pendampingan pasca nikah, ada kunjungan keluarga, maka perlu dibentuk tim kunjungan keluarga, bahkan mungkin sampai ke tingkat lingkungan. Lalu ada tim yang mengurusi tadi kalau ada retret, ada rekoleksi, lalu kemudian ada sarasean, mungkin ada seminar, perlu ada tim itu. Nah, maka di bawah tim pelayanan pastoral keluarga paroki itu banyak tim, bukan hanya KPP saja, tapi banyak sebetulnya. Dan itu perlu melibatkan keluarga-keluarga. Jadi bukan hanya romo, tetapi keluarga-keluarga bersama-sama mendampingi atau berjalan bersama dengan keluarga yang lain. Nah, khusus untuk keluarga dalam kondisi khusus, mungkin ada persoalan, ada masalah, sebetulnya di kevikepan itu ada namanya Emmaus Center. Emmaus Center itu ya di sana ada romo sebagai pendamping, ada psikolog, ada ahli hukum, ada pemerhati keluarga, pasutri pemerhati keluarga. Di situ sebetulnya tempat untuk bercerita, untuk curhat gitu ya tentang masalah keluarga. Ya tentu bukan pertama-tama untuk bisa memberikan solusi, ya syukur-syukur bisa menemukan solusi di situ. Nah, itu selama ini di KVKPAN Jogja Barat sendiri masih di tingkat KVKPAN sudah ada. Harapannya bagus kalau di paroki-paroki juga ada Emmaus Center ini. Berarti itu untuk Emmaus Center sendiri baru ada di Jogja ya, Romo? Untuk seperti kayak keuskupan yang lain gitu, Romo? Sudah ada ya? Sudah ada. Di mana-mana sudah ada. Mungkin hanya sosialisasinya itu yang mungkin kurang ini ya, Romo, sehingga nggak banyak orang itu tahu mengenai sebenarnya ini ada loh wadah untuk mereka yang mengalami seperti ini, atau mereka itu sebenarnya layak untuk mendapatkan pendampingan seperti ini. Nggak hanya KPP yang mungkin 1-2 hari selesai mereka sebelum menikah, tetapi ada pendampingan secara khusus yang mungkin bisa menguatkan mereka sebelum membentuk sebuah keluarga, meyakinkan mereka ya untuk karena setelah berkeluarga itu ya tidak mudah. Banyak tanggung jawab yang seperti tadi dikatakan oleh Romo, keluarga sebagai panggilan itu tadi menjadi gereja kecil, komunitas untuk mendidik anak dan lain-lain ya, Romo. Nah, kadang-kadang datang, umumnya sekarang ini ya datangnya kepada Romo, tetapi kan Romo itu kan tidak serba bisa ya, dan ketika ada masalah-masalah yang lain sudah berkaitan dengan psikologis gitu kan, perlu dirujuk ke memang ahlinya. Nah, maka memang perlu kerjasama, dan ya saya menghimbau, berharap supaya silahkan datang saja, jangan sampai menunggu masalah itu sudah berat, sudah sulit untuk diselesaikan. Kadang-kadang datang itu sudah dalam keadaan berat sekali, sedangkan ketika muncul persoalan mungkin tidak segera mengatasi, jadi sudah sulit untuk dibantu kadang-kadang. Sulit untuk diurai ya, Romo, karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu berat begitu.
Tapi berarti sebenarnya dari gereja sendiri ya Romo itu sudah membuatkan wadah, dan menurut saya sangat luar biasa dan sangat bagus sekali ketika gereja juga sudah menyediakan psikologi, ahli hukum. Jadi mereka yang datang dengan persoalan pribadi mereka sudah bisa diarahkan dengan fasilitas yang ada dan yang sudah difasilitasi oleh gereja. Seperti itu. Betul. Baik Romo, apakah institusi gereja sendiri sudah siap menjadi tempat untuk mencari jawaban atau solusi untuk keluarga muda ini tadi, Romo? Ya, gereja sebagai ibu gitu ya pasti selalu siap ya. Kalau anak-anaknya datang begitu kan, sebagai ibu itu kan selalu siap ya. Entah itu nanti bisa memberi atau tidak kepada ketika anak-anaknya itu minta sesuatu gitu kan, tetapi kan sebagai ibu kan pasti menerima. Nah, gereja tadi seperti yang saya katakan, khususnya di bidang untuk pendampingan keluarga, tentu terus-menerus mengusahakan yang terbaik. Ya, mungkin kalau selama ini masih di tingkat kevikepan berkaitan dengan Emmaus Center itu, mungkin lama-lama syukur-syukur nanti akan sampai ke tingkat paroki, dan pasti kan di paroki-paroki itu pasti ada ahli-ahli lah. Ya, pasti psikolog itu pasti ada, ahli hukum itu pasti ada. Nah, semoga bisa bekerja sama bersama-sama. Dan ini bukan hanya gereja saja, tetapi keluarga-keluarga yuk semangat bahwa keluarga ini sungguh panggilan yang luhur, yang harus dirawat, yang harus dijaga. Pedulilah dengan keluargamu sendiri begitu. Ya, tentu dengan mengikuti mungkin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja. Begitu Mbak Ocha. Karena ini bukan lagi tanggung jawab gereja, tetapi juga tanggung jawab semua warga gereja ya Romo. Betul. Untuk menjaga keutuhan keluarga di dalam gereja. Baik Romo, terima kasih pembicaraan pada malam hari ini. Menurut saya sangat dalam sekali. Terima kasih Romo juga sudah mau berbagi ilmunya bersama kita semua, bersama para pemirsa yang ada di rumah. Lalu untuk menjalin sebuah keluarga itu juga bukan merupakan tujuan, tetapi keluarga itu adalah panggilan Tuhan. Keluarga merupakan jalan menuju kepada Allah untuk kita berbuat baik. Jadi bukan hanya orang pacaran itu tujuannya apa? Menikah, bukan. Karena tujuannya orang berkeluarga itu bukan seperti itu, tetapi jalan menuju kepada Tuhan untuk kita berbuat kebaikan. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, boleh Romo closing statement dari Romo, kira-kira 1-2 kalimat lah untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita sebagai manusia tidak sempurna, sebagai suami juga tidak sempurna, sebagai istri juga tidak sempurna, sebagai anak-anak tentu juga tidak sempurna. Nah, maka jangan menumpukan kebahagiaan kepada pasangan, tetapi tumpukan kebahagiaan tetap kepada Tuhan, karena kebahagiaan yang sempurna itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan keluarga dipanggil untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan mewujudkan apa yang dikehendaki oleh pribadi per pribadi, tapi kehendak Tuhanlah itu yang harusnya terjadi. Begitu Mbak Ocha. Terima kasih Romo. Jangan menumpukan kebahagiaan kepada pasangan, tetapi kepada Tuhan. Ini sungguh sangat luar biasa, yang akan saya jadikan juga sebagai tagline ini. Baik Romo, sudah tidak terasa ini kurang lebih sudah 1 jam kita berdiskusi Romo. Sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, saya akan memberikan pengumuman Romo. Silakan Mbak Ocha. Romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, serta saudara-saudari semuanya, dalam acara BKSN 2022 ini, besok pada Kamis 22 September 2022 pukul 18 sampai 20 akan ada webinar dengan tema Allah Sumber Harapan Karena Kasih Setianya. Bagi Bapak Ibu, Romo, Pastor, dan Suster yang berminat untuk mengikuti acara webinar tersebut dapat mendaftar atau bisa juga melihat dari kanal YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang dan juga YouTube PT Canisius. Webinar ini gratis sehingga bisa diikuti oleh semuanya. Sebelum
kita menutup acara pada malam hari ini. Saya nanti akan memimpin dengan doa, Romo. Nanti minta berkat dari Romo. Baik, ya Romo, sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Baik. Terima kasih sekali Romo sudah berkenan hadir. Sama-sama, pada kesempatan ini. Terima kasih juga boleh berbagi. Iya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Romo Matius Wahyudi MSF yang ingin berkonsultasi atau membutuhkan pendampingan keluarga dari Romo, bisa langsung nanti datang ke Gereja Banteng bertemu dengan Romo Wahyudi. Siap. Terima kasih Romo. Saya akan menutup acara pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sumber kasih sejati, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kami dapat mengambil hikmah dan pesan dari perbincangan ini, dan semoga kami juga dapat saling menguatkan, saling memahami dan mengerti, dan menjadi harapan satu sama lain, bersama-sama menghidupi panggilan berkeluarga, dan akhirnya meluhurkan dan memuliakan nama-Mu. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita, keluarga kita masing-masing, seluruh rencana hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih. Berkat dalam Romo.